Ibu Lani dan suami, silakan masuk. Misi Bu. Iya. Silakan. Selamat pagi, saya dengan Bidan Ogi, bidan yang bertugas di ruang bersalin pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bapak dan Ibu? Begini Bu, ini kan istri saya sudah diperbolehkan pulang. Jadi dari istri saya masih bingung bukan KB apa yang cocok. Jadi kayak kami berlangsung datang ke sini untuk berkonsultasi KB apa yang lebih bagus yang untuk dipakai semua. Oh begitu. Bu Ani, kalau boleh saya tahu umurnya sekarang berapa? 30 tahun sih Bu. 30 tahun ya. Jumlah anaknya sekarang berapa? 3 Bu. 3 ya, ini yang paling kecil ya. Iya, Bu. Usianya 2 hari ya Bu? Iya Bu. Ya baik. Baik Bu, kalau dari rekam medis yang kita lihat ibu ini punya riwayat hipertensi ya Bu ya. Baik selama kehamilan sampai dengan sekarang. Boleh saya tahu selain hipertensi ibu punya riwayat penyakit yang lain? Nggak ada sebelum aja. Batuk lama mungkin atau gula? Nggak ada, Bapak juga nggak ada ya. Tensi ibu terakhir 160/100 ya. Apakah ibu merokok? Tidak. Oh tidak. Bu sebelumnya sudah pernah ber-KB? Belum pernah Bu. Belum pernah ya, ini baru perdana ya. Soalnya dulu bapak sama ibu katanya jauh ya. Iya. Usianya ya. Oh gitu. Baik. Baik ibu, ini saya punya alat untuk menentukan kontrasepsi. Ini ada alat bantu namanya Clock KB ya. Nah di sini bisa membantu kita untuk menentukan KB apa yang cocok untuk ibu sebagai penderita hipertensi. Nah kalau dari tabel ini, dari roda KB ini, yang cocok untuk ibu itu kontrasepsi pil bisa, implan dan AKDR juga bisa. Nah ibu juga sedang menyusui ya. Nah kalau misalnya dari saya, itu cocok sekali KB implan dan KB IUD atau AKDR. Nah ini dia Bu ya, AKDR yaitu alat kontrasepsi dalam rahim ya Pak ya. Nah di sini alat kecil yang dimasukkan ke dalam rahim. Nah ini bisa mencegah kehamilan. Selain tidak menggunakan hormon, ini juga aman untuk ibu penderita hipertensi. Pilihan yang kedua yaitu AKBK atau susuk, alat kontrasepsi di bawah kulit ya Bu ya. Nah itu seperti alat juga yang berisi hormon yang dimasukkan ke bawah kulit di bagian lengan. Nah dari kedua metode tadi, kira-kira bagaimana menurut ibu? Apa ibu sudah menentukan pilihan? Ibu dan bapak? Kayu diajak Bu. Ya, apa nanti itu bisa membuat nggak nyaman gitu. Oh, Bapak khawatir. Bapak khawatir kalau KB IUD itu bisa bikin nggak nyaman atau sakit saat berhubungan. Iya, Bu. Oh, baik. Nah, biasanya memang ada beberapa klien yang merasakan benang pada alat IUD ini. Nah, ini berlangsung tidak lama karena memang benang ini dalam 30 hari pemasangan itu bisa menipis atau dalam artian dia melembut. Jadi ibu dan bapak tidak perlu khawatir untuk menggunakan KB IUD ini. Baik deh Bu, begitu saya yakin deh Bu pakai IUD. Sudah yakin ya? Ya Bu. Kalau begitu baik pakai IUD aja, Ibu. Baik Ibu, jadi KB AKDR atau IUD ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan, dimana tidak perlu menggunakan daya ingat, Ibu tidak perlu bolak-balik ke vaskes, dan gampang dan simpel untuk digunakan. Adapun kemungkinan efek samping yang bakal Ibu rasakan yaitu kram selama beberapa hari, kemudian bercak atau flek selama beberapa minggu. Efek samping yang lainnya yaitu haid menjadi lebih lama dan lebih banyak, bercak di antara siklus haid, dan kram atau rasa nyeri selama haid. Namun, keluhan-keluhan tersebut akan berangsur hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu ibu pemasangan IUD. Namun, IUD atau AKDR ini tidak dapat digunakan pada ibu yang memiliki penyakit infeksi menular seksual
atau yang memiliki radang panggul. Adapun prosedur pemasangan AKDR atau IUD ini yaitu yang pertama ibu diposisikan berbaring seperti ini, ditotomi, kemudian alatnya dimasukkan ke dalam liang vagina. Nanti petugas akan memasangnya di rahim ibu. Nah, mungkin dalam pemasangan AKDR atau IUD ini ibu akan merasa sedikit tidak nyaman atau nyeri. Namun ibu tidak perlu khawatir karena nyeri akan menghilang dengan sendirinya selama kurang lebih 10 menit. Nah, seperti ini Bu alatnya. Kecil dan praktis. Jadi kapan ya Bu saya bisa pakai IUD-nya? Jadi nanti setelah masa nifas ibu selesai, ibu bisa kembali ke sini lagi setelah 4 minggu pasca persalinan. Setelah IUD-nya dipasang, ibu jangan lupa kontrol ya, yaitu pada 1 bulan setelah pemasangan, kemudian 6 bulan, dan 1 tahun setelah pemasangan. IUD ini bisa dilepas kapan saja saat ibu dan bapak ingin merencanakan kehamilan selanjutnya. Baik, makasih ya Bu atas informasinya. Saya semakin yakin pakai IUD. Buat informasinya, jadi saya semakin yakin untuk memakai IUD. Mari rencanakan metode KB yang tepat guna mewujudkan keluarga yang sehat, cerdas, dan bahagia.